Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini saya akan membahas tentang koperasi ya. Dan pada materi koperasi, bisnis dan ekonomi, tentu saja ini bagiannya. Materi yang saya bawakan ini adalah koperasi menghadapi tantangan ekonomi global. Nah, kita ketahui ya bahwa Hari Koperasi itu pada tanggal 12 Juli. Kenapa tanggal 12 Juli? Karena pada saat Hari Gerakan Koperasi Indonesia ini ditetapkan ketika Kongres Nasional pertama ya yang diadakan di Tasikmalaya. Nah, kemudian pada tahun ini Kemenkop UKM ini menyatakan bahwa akan menggerakkan koperasi 100 koperasi modern, di mana diharapkan dapat membantu PDB sekitar 5,2%. Dan juga target dari Kemenkop UKM ini pada tahun 2024 yaitu ada 500 koperasi modern dengan total PDB yang diharapkan adalah 5,5%. Ini berarti dari total PDB keseluruhan nasional 5,5% ini bisa salah satunya diwujudkan dari koperasi. Nah, kita flashback terlebih dahulu ya. Kenapa kita harus bisa memahami tentang koperasi? Koperasi ini karakteristiknya adalah ekonomi untuk rakyat. Karena ekonomi untuk rakyat, maka asas kekeluargaan, prinsip profesionalitas, dan semangat untuk diversifikasi dalam pengembangan usaha ini menjadi sangat penting. Sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, kita ini menuju ke arah pembangunan masyarakat yang gotong royong. Ya, dan alatnya yang dipakai untuk membangun gotong royong ini apa? Yaitu adalah koperasi. Karena itu satu-satunya organisasi ekonomi yang bisa menjadikan rakyat itu bisa menjadi ekonominya semakin kuat ya, kemudian bisa semakin kokoh ini karena dengan asas self-help dan auto aktivitas. Ini maksudnya adalah ada kepercayaan, kemudian saling membantu ya. Karena dengan adanya ekonomi kerakyatan dari koperasi ini akan semua masyarakat pasti akan mau ya untuk bergotong royong gitu ya. Nah, ada laporan data koperasi yang dihimpun dari Kemenkop UKM ya. Di sini dari seluruh provinsi dan koperasi yang ada di seluruh provinsi ini totalnya kurang lebih 127 ribuan dengan jumlah anggota 25 juta. Nah, yang paling besar ya tetap di daerah masih di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta ya, kemudian di Jawa Timur, di Banten dan di Bali. Nah, ini tentu saja akan berkembang di beberapa daerah ya. Nah, dengan adanya data tersebut tentu kita harus bisa mengenal apa sih fungsinya dari koperasi ini. Fungsinya ada 4 ya, membangun, mengembangkan, meningkatkan SDM, memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Nah, dengan adanya 4 fungsi ini, maka saya yakin koperasi bisa berkembang dengan baik karena ketika meningkatkan sumber daya manusianya, maka saya yakin kepercayaan dari masyarakat dengan adanya profesionalitas ya, kemudian asas kekeluargaan, tentu saja koperasi bisa berjalan dengan baik. Nah, tujuan daripada koperasi ada 7. 7 ini mungkin saya bahas yang di terakhir ya, memberikan bantuan pinjaman modal kepada unit-unit usaha skala kecil ya, mikro dan kecil. Nah, ini sangat penting karena koperasi juga ada koperasi yang bisa memberikan bantuan pinjaman modal kepada UMKM ya. Dimana dengan kondisi yang saat ini di masa pandemi Covid, tentu saja UMKM membutuhkan modal untuk bisa menggulirkan perekonomiannya ya, menggulirkan usahanya juga. Nah, kemudian meningkatkan kehidupan ekonomi anggotanya, kemudian kesejahteraan ekonomi anggota dan keluarganya. Nah, ini kan salah satu yang menjadi tujuannya. Karena itu dengan adanya koperasi ini, maka anggota daripada koperasi akan semakin sejahtera ya. Nah,
Adapun jenis dari koperasi ada 4, produsen, koperasi jasa, dan simpan pinjam. Nah, di daerah kalian saya yakin sudah banyak adanya jenis koperasi yang ada di sini ya, yang bisa kita klasifikasi ya. Apakah itu koperasi produsen kah, atau koperasi konsumen, atau koperasi jasa, atau koperasi simpan pinjam ya. Nah, kemudian karena di masa pandemi ini saya merilis dari beberapa laman ya yang menyatakan berkaitan dengan koperasi. Koperasi ini harus tetap bangkit di masa pandemi. Koperasi ini harus bisa ditingkatkan manajemennya. Kemudian menurut Kemenko UKM juga dengan masa pandemi ini maka mau tidak mau harus ada momentum transformasi. Momentum transformasi dari konvensional ke digital. Hal ini juga didukung oleh di seluruh provinsi. Saya yakin dengan adanya transformasi digital ini akan membantu anggota ataupun masyarakat dalam hal pengelolaan dari koperasi. Nah, selanjutnya kita bisa melihat juga dari negara-negara lain yang mengembangkan koperasi. Ada di antaranya di tetangga kita ya, di Malaysia. Di situ di laman resminya ada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Kemudian di Jepang ini ada 2 koperasi yang sangat besar sekali, kapitalnya juga tinggi ya, dengan anggotanya juga cukup besar juga. Ada kurang lebih di ini yang di JCA ya, Japan Agriculture Collaborative ya, kooperatif ya kalau nggak salah. Di situ sudah total kurang lebih 10 juta members. Dan koperasi satunya lagi juga 30 juta members. Ini artinya berarti banyak manfaat dari pengelolaan koperasi di negara Jepang. Nah, selanjutnya kita harus bisa mengetahui tentang apa yang terjadi tentang perekonomian dunia dan di Indonesia saat ini. Di ekonomi dunia tentu saja masih dalam tahap transisi ya. Ketika masa pandemi sampai sekarang pun masih juga berkembang, apalagi dengan adanya virus baru ya, Omicron tersebut. Kita tetap yakin bahwa perkembangan daripada ekonomi dunia ini tetap akan bertumbuh dengan baik, karena juga akan berdampak positif juga terhadap perekonomian di Indonesia ya. Nah, sejauh ini informasi dari Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini sampai di 3,51%. Adapun yang bisa kita baca kenapa 3,51%, yaitu ada di sisi permintaan dan di sisi lapangan usaha. Di sisi permintaan ini ekspor impor juga tetap tinggi ya dan bertumbuh. Kemudian investasi walaupun melambat juga tetap ada investasi yang bisa menopang juga ya. Kemudian di sisi konsumsi rumah tangga ini ada penurunan karena juga mobilitas daripada masyarakat juga di berbagai daerah akan tetap menjaga protokol, namun ya tetap ada penurunan ya. Kemudian di sisi lapangan usaha, yakni penyerapan tenaga kerja di industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan. Koperasi juga tetap bisa memberikan kontribusi terhadap PDB ya yang ada saat ini. Nah, dengan demikian saya yakin kalian bisa banyak mempelajari tentang koperasi. Apa itu koperasi, fungsinya apa, tujuannya apa, dan manfaat masa depan daripada koperasi ketika menjadi anggota koperasi. Dan harapan saya kalian bisa mempelajarinya sehingga bisa diimplementasikan, baik itu ketika kalian menjadi mahasiswa maupun sesudah menjadi anggota masyarakat. Sampai saat ini ketika kalian bisa mendapatkan banyak informasi tersebut, mudah-mudahan bisa kalian terapkan ya, atau kalian juga bisa bergabung menjadi keanggotaan koperasi. Dan kalian juga bisa banyak menimba ilmu terkait dengan perkoperasian, karena dengan terima kasih dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.